Cek 1, 2 coba. Saya mengucapkan shalom bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara. Saya ajak untuk bangkit berdiri bersama-sama sambil melambaikan tangannya. Saya mengucapkan shalom. Saya percaya anugerah Tuhan mengikuti langkah-langkah kita sehingga kita boleh sampai di tempat ini sore hari ini. Amin. Kita siapkan hati kita akan masuk dalam ibadah kita dan kita akan masuk di dalam doa. Sebelum kita memulai ibadah kita akan masuk di dalam doa. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita. Terima kasih Bapak yang baik buat sore hari yang Kau berikan ini Tuhan. Engkau sungguh luar biasa Bapak. 1 minggu kami lewati penuh sukacita. Itu karena berkat yang terbaik yang Kau berikan buat kami. Bapa, ini kami anak-anak-Mu datang, ingin memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu tercurah atas hidup kami, tercurah atas tempat ini. Kami percaya Tuhan selalu hadir bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Peggy Tulangau, yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, berkati Tuhan, berikan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, dan juga berkati istri dan anaknya Tuhan. Apapun pergumulan hamba-Mu ini Tuhan, Tuhan yang bukakan jalan. Dan apapun pekerjaan usaha hamba-Mu ini, Tuhan yang berikan keberhasilan dan keberuntungan. Terima kasih Bapak. Dari tempat ini juga kami berdoa buat Bapak Gembala kami yang menggembalakan GB Alam Hotel, Bapak Pendeta Paul Taksian. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan daripada-Mu ya Bapak. Berkati ya Bapak pelayanannya, berkati istri dan ketiga anaknya Tuhan. Berkati kesehatan mereka Tuhan, berkati pekerjaan usaha mereka. Engkau berikan keberhasilan dan keberuntungan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat umat-Mu yang berada di tempat ini Tuhan. Apapun pergumulan umat-Mu Tuhan, biarlah Tuhan yang bukakan jalan Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati setiap pergumulan mereka, berkati impian mereka Tuhan. Berkati Tuhan, berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, baik studi, sekolah mereka, dan cita-cita mereka Tuhan. Engkau yang selalu berikan keberhasilan Bapa. Baik juga dengan umat-Mu Tuhan yang sedang online Tuhan. Berkati Bapa, dimanapun mereka berada, Tuhan yang selalu menyertai. Dan bahkan umat-Mu yang sedang sakit Tuhan, Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan kesembuhan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Bapa buat bangsa dan negeri kami, bangsa kami Bapa Indonesia, dari mulai Sabang hingga Merauke Bapa. Berkati bangsa kami Bapa, berkati Bapa pemerintahan kami, berkati juga Bapa kota kami, kota Medan. Berkati Tuhan Yesus. Engkau berikan Bapa kebaikan untuk kota kami. Engkau berikan kecukupan dan bahkan lumbung-lumbung padi semuanya tercukupi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang bukakan jalan bagi orang-orang yang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami juga rindu Bapa, berdoa buat gereja kami GB Alam Hotel Tuhan. Biarlah gereja kami ini Bapa semakin besar, mengembang ke kanan dan ke kiri. Bahkan banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu terjadi buat GB Alam Hotel. Kami percaya Tuhan, apapun kerinduan kami Tuhan, baik Bapa untuk pertapakan, dan juga bahkan Tuhan kami ingin mendirikan gereja Tuhan, rumah-Mu Tuhan. Tuhan yang bukakan jalan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat para donatur, bahkan yang memberikan janji iman. Tuhan yang berikan rezeki yang baik dan berkat yang terbaik daripada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati ibadah ini Tuhan. Berkati dari mulai awal, pertengahan hingga akhir. Biar Roh Kudus-Mu yang tercurah atas hidup kami pribadi masing-masing. Terima kasih Bapa. Sama-sama Bapak Ibu kita katakan amin.
mengucap syukur Bapa untuk kebaikan dan anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu sampai hari ini. Dan sore hari ini Tuhan, layakkan kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan Yesus. Layakkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersujud menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hati kami sore hari ini Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersujud menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat
hati, katakan penuhi kami Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat
kami malam hari ini Roh Kudus. Penuhi kami dengan Roh-Mu lebih lagi. Mampukan kami untuk merasakan kasih-Mu yang sangat mengasihi kami. Mampukan kami mengenal kasih itu lebih dalam lagi. Mampukan kami masuk lebih dalam mengenal kasih-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami sore malam hari ini dengan kasih-Mu Tuhan. Dan mampukan kami mengenal dan merasakan kasih itu dalam hidup kami. Kuasai ruangan ini ya Roh Kudus. Puaskan setiap umat-Mu, setiap kami yang menyembah Engkau sore malam hari ini. Bebaskan roh kami untuk menikmati kebaikan Tuhan, merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah. Bahwa kami mengenal Kau lebih lagi Tuhan. Penuhi kami ya Roh Kudus. Kendalikan hati kami malam hari ini. Kuasai hati kami. Penuhi dan kuasai hati kami. Roh Kudus-Mu membebaskan setiap kami sore malam hari ini Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan. Kuasai tempat ini Tuhan. Roh Kudus kuasai tempat ini. Roh Kudus penuhi tempat ini. Biar hanya Engkau yang ditinggikan di tempat ini. Biar hanya Engkau yang dimuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus bekerja bebas, melawat setiap kami. Haleluya Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu.
untuk menyembah-Mu Tuhan. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari katakan, kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Amin. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Kami hidup untuk menyembah-Mu Tuhan. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Amin. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak. Mari angkat tanganmu, katakan, Kau yang layak. Kau yang layak. Dengan segenap hati katakan, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau
Kau layak, kau layak, kau layak. Kau layak Disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, hanya Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak. Ini jemaat-Mu Tuhan, ini jemaat-Mu, ini umat-Mu. Disembah, ditinggikan untuk salah. Sekali lagi katakan, Kau layak. Biarlah nama-Mu akan terus kami tinggikan. Tidak hanya di tempat ini, bahkan seluruh kehidupan kami akan terus menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami sore malam hari ini. Melawat, membebaskan, memerdekakan kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya mengasihi Tuhan lebih lagi, bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Saya mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang hari sore malam hari ini boleh lambaikan tangannya, shalom. Boleh sapa kiri kanannya Bapak Ibu, mungkin gak ketemu sepanjang minggu, Anda hebat dan luar biasa dalam Kristus, bilang. Karena saya percaya anak-anak Tuhan itu
firman-Mu. Terima kasih, kami buka hati untuk kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus berfirman-Lah Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali, saudara. Silakan duduk kembali. Ya, puji Tuhan, saya ucapkan selamat malam dan shalom Bapak Ibu. Saya percaya malam ini di ibadah yang ketiga ini kasih dan setia Tuhan terus melimpah. Sehingga saudara kita boleh bersemangat, boleh bergairah dan kita diberikan kesempatan untuk beribadah secara bersama-sama. Dan saya percaya ibadah mengandung janji. Ibadah akan mengubahkan kehidupan setiap orang yang datang. Karena esensi ibadah pulang dan datang itu pasti berbeda. Nah, saudara, malam ini di ibadah yang ketiga, di ibadah yang pertama, ibadah kedua di jam 9 dan jam 10.30. Saudara, saya bicara tentang tema yang pertama, berseru dalam kesetiaan. Yang kedua, saudara, pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tapi di ibadah yang ketiga ini, saudara, saya mau bicara juga, saudara, dengan tema yang sama di ibadah yang pertama. Yaitu, saudara, berseru dalam kesetiaan. Nah, di dalam Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ketiga. Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ketiga. Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ketiga. Nah, saudara, mari kita baca bersama-sama satu ayat ini saja dulu. 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, saudara, ternyata berseru itu, saudara, adalah sesuatu yang harus melekat dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Berseru itu, saudara, harus menjadi sesuatu, saudara, yang kita taruh dalam kehidupan kita sebagai bagian yang penting untuk kita berseru kepada Tuhan. Nah, saudara, kalau saudara baca Yeremia pasal yang 33 ini, atau dari pasal 30 sampai pasal 33, itu berbicara tentang janji keselamatan. Nah, saudara, Yeremia ini disebut sebagai sesuatu yang melekat dalam kehidupan Yeremia sebagai nabi, disebut nabi peratap. Kenapa? Karena Yeremia ada di angkatan, ada saudara di dalam satu keadaan, ada dalam satu situasi yang selalu saudara berhadapan dengan sebuah kehancuran. Dia pernah berdiri di puing-puing, saudara, kehancuran. Di mana pada waktu itu kota yang ramai, kota yang ekonominya perjalanan baik, saudara, yang atmosfernya, sukacitanya, bermasyarakatnya, sosialnya baik, saudara. Tidak ada apa-apa, tidak ada gangguan, tidak ada kehancuran, tidak ada pergumulan yang terlalu penting pada waktu itu. Tapi melihat satu waktu, saudara, kehancuran kota, kehancuran saudara umat-umat Tuhan terjadi. Di mana kota itu diporak-porandakan. Di mana orang-orang, anak-anak saudara yang muda, orang-orang yang produktif, saudara, itu dijajah, saudara, ditawan, dibawa kepada pembuangan Babel. Dan kota itu menjadi sunyi. Sehingga membutuhkan yang namanya pemulihan. Mengharapkan pemulihan dan hitung-hitungan manusia. Dalam konteks saudara kepintaran, dalam konteks strategi, dalam konteks kekuatan, dalam konteks knowledge, pengetahuan. Maka saudara tahu, kota itu saudara tidak mungkin akan pulih. Keadaan tidak akan mungkin berbalik. 50% pun susah. Kenapa, saudara? Karena orang-orang yang pada waktu itu, saudara, menjadi tawanan di Babel. Pertanyaannya, siapa yang akan berdiri, saudara, di kota itu, saudara, untuk menjadi alat pemulihan? Tapi di tengah-tengah kemustahilan, di tengah-tengah ketidakmungkinan, di tengah-tengah, saudara, keadaan yang sangat sulit, di tengah-tengah, saudara, situasi yang sangat sulit. Tapi seorang nabi yang namanya Yeremia, dia berdiri dan dia meratap, saudara. Dan saudara baca ratapan pasal yang pertama, saudara. Ratapan pasal yang kedua, ratapan pasal yang ketiga, keempat, dan kelima. Maka dia mulai meratap. Dan saudara tetap ada janji keselamatan dalam ratapan pasal yang ketiga. Nah, saudara, pada waktu Yeremia juga ada dalam keadaan kondisi meratap. Dia mulai berdoa, dia mengharapkan sebuah pemulihan.
Maka lihat saudara, datang sebuah janji keselamatan kepada Yeremia untuk disampaikan. Saudara tahu apa janji Tuhan dalam konteks keselamatan, dalam konteks untuk memulihkan. Maka kalau saudara baca mulai ayat yang pertama, dari Yeremia pasal yang ke-33, Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang pertama saudara. Kalau saudara baca ayat ini, Yeremia pasal yang pertama, Alkitab mencatat begini. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia. Ketika ia masih terkurung dalam pelataran penjagaan itu. Dia masih terkurung dalam pelataran penjagaan itu. Saudara. Ada satu keadaan saudara terkurung. Ada satu situasi terisolasi. Ada dalam satu keadaan yang ruang geraknya sempit. Kemustahilan. Ada dalam satu keadaan ketertekanan. Dan janji keselamatan itu apa saudara? Maka ayat yang kedua Alkitab bilang apa? Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Artinya Tuhan menyatakan sebuah kuasa, otoritas dan manifestasi bahwa dia Tuhan yang seperti apa. Dalam konteks pemulihan, dalam konteks janji penyelamatan. Maka Alkitab berkata apa? Tuhan datang dengan menyatakan dia adalah Tuhan yang menjadikan bumi dengan membentuknya. Artinya Yeremia dalam proses, dalam ketertekanan, dalam sebuah isolasi masa sulit. Dia ada di mana saudara? Ada di bumi, betul? Konteksnya di bumi. Dan Tuhan datang dengan sebuah pernyataan, aku Tuhan yang membentuk bumi, aku Tuhan yang menjadikan bumi. Artinya Tuhan yang punya kuasa dan otoritas atas seluruh bumi. Maka apa yang dialami Yeremia, apa yang dialami keadaan saat itu, kota, saudara, masyarakat pada saat itu ada di bumi. Sehingga Tuhan menegakkan, aku yang punya otoritas untuk apapun yang ada di bumi. Maka Tuhan berikan, kalau engkau mau mengalami keselamatan, maka ada satu hal yang kau harus lakukan. Ini konteks ini adalah konteks janji. Apa janji Tuhan yang kita baca tadi saudara? Apa itu? Beginilah ayat yang ketiga tadi apa saudara? Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Ini janji. Bahkan Alkitab berkata, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan bukan hanya sekedar menjawab seruan kita. Tetapi Tuhan akan menambahkan apa saudara? Maka aku akan memberikan kita pengetahuan. Tuhan akan memberitahu kita apa yang Tuhan akan beritahu. Perhatikan, hal-hal yang besar. Hal-hal yang kita nggak pahami. Hal-hal yang kita tidak ketahui. Makanya itulah pentingnya kita berseru kepada Tuhan. Itu pentingnya saudara seruan kepada Tuhan menjadi saudara bagian yang paling penting yang harus kita tempatkan dalam hidup kita, dalam prioritas hidup kita, dalam prioritas eksekusi hidup kita, dalam prioritas aktivitas kita. Berseru kepada Tuhan harus menjadi prioritas yang tertinggi. Yang setuju katakan amin. Ini penting saudara. Pertanyaannya, kenapa berseru kepada Tuhan? Itu harus penting. Orang yang berseru kepada Tuhan di hadapan Tuhan adalah orang yang sedang melakukan apa? Sehingga berseru itu sangat penting. Sehingga Tuhan itu bukan hanya sekedar menjawab, tapi memberitahukan hal yang besar, hal yang kita nggak pahami yaitu kita nggak ketahui. Nah saudara tahu, yang pertama, orang yang berseru kepada Tuhan, kenapa itu penting? Karena di hadapan Tuhan, orang yang berseru kepada Tuhan adalah pribadi yang sudah memiliki kesadaran akan adanya Tuhan dalam kehidupannya. Akan karya-karya Tuhan itu selalu ada. Makanya ini penting. Kenapa? Karena banyak orang hidup selalu sesukanya karena dia nggak menyadari akan adanya Tuhan. Orang yang hidupnya berjalan tidak sesuai dengan kebenaran. Kenapa? Sederhana saudara. Karena dia nggak menyadari, dia nggak mengakui. Sebenarnya di mulut dia mengakui, di pengertian dia mengakui, tetapi di tindakan adalah saudara di hadapan Tuhan dia tidak mengakui. Ingat, tindakanlah yang akan menjadi ukuran dan barometer Tuhan dalam hidup kita. Dari buahnya lah kamu akan dikenal, dari buahnya lah kamu akan dilihat, dari buahnya lah kamu akan diukur.
Banyak orang banyak bicara tentang Tuhan. Tapi kehidupannya, eksekusi kehidupannya, cara-cara hidupnya tidak sesuai dengan pengertian dia. Saudara, kalau istilah anak muda, kepedean. Dia bilang dia tahu Tuhan. Kepedean dia anak Tuhan. Tapi hidupnya tidak mencerminkan anak Tuhan. Makanya berseru ketika kita adalah orang yang terus berseru dalam segala keadaan apapun. Kenapa Tuhan jawab? Kenapa Tuhan berikan hal yang besar? Kenapa Tuhan beritahu hal-hal yang kita nggak pahami, yaitu kita nggak ketahui? Saya akan garis bawahi terus ini. Karena saudara, orang yang berseru di hadapan Tuhan adalah orang yang menyadari akan adanya Tuhan. Tadi saudara saya nggak tahu, belum dicek multimedia. Tadi waktu pujian penyembahan ada yang bilang kayaknya nggak bunyi, nggak ada suaranya ini multimedia, live-nya. Tapi saya nggak tahu betul atau enggak. Saya teringat tadi saudara, lagi menyembah di WA. Tapi tolong dicek aja. Nah yang kedua, kenapa berseru itu penting? Kenapa berseru itu penting? Maka yang kedua, orang yang berseru kepada Tuhan adalah orang yang bukan menyadari akan adanya Tuhan, akan adanya karya Tuhan. Tapi orang yang menyadari bahwa kuasa Tuhan, orang yang sadar bahwa Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar daripada apa yang dia harapkan. Makanya Tuhan bilang kepada Yeremia dalam sebuah janji, berseru. Janjinya apa? Kalau kau berseru aku menjawab. Yeremia sudah ada terkurung. Yeremia ada sebuah isolasi. Yeremia ada keadaan realita hidup. Dia berdiri, dia melihat, dia merasa satu keadaan yang sangat sulit. Satu keadaan yang gak mungkin pulih. Tapi Tuhan bilang apa saudara? Berserulah kepadaku. Kenapa? Karena orang yang berseru adalah orang yang menyadari bahwa Tuhan bukan sekedar ada, tapi Tuhan adalah Allah yang sanggup mengerjakan lebih besar daripada apa yang kita harapkan, lebih banyak dari apa yang kita minta dan apa yang kita doakan. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, yang ketiga, kenapa berseru itu penting dalam konteks Yeremia 33:3. Bahkan ini saudara, berseru dianggap, dijadikan Tuhan sebagai sebuah janji. Kenapa saudara? Karena orang yang berseru, yang ketiga, adalah orang yang menyadari relationship with God. Saudara, sebuah hubungan bersama dengan Tuhan, itu adalah satu hal yang sangat penting. Hubungan itu adalah sangat spesial. Makanya saudara, Tuhan gak tahan ketika seseorang yang gaya hidupnya terus berseru. Tuhan gak tahan, bukan hanya sekedar mendengar, tapi dia menjawab. Saya akan garis bawah ini terus ini. Dia akan beritahukan hal yang besar, dia akan beritahu hal yang kita gak pahami. Dia akan beritahu saudara hal-hal yang kita tidak ketahui. Kenapa penting memberitahukan hal yang besar, hal yang kita tidak pahami dan kita tidak ketahui? Banyak orang mengalami kejatuhan. Banyak orang stop dengan Tuhan. Banyak orang menanggalkan dan meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus. Karena dia gak bisa mendefinisikan segala sesuatu dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Saya, saudara, harus sampaikan ini. Nah saudara tahu, hari-hari ini saudara, 2-3 bulan terakhir kalau saya gak salah. Maka saudara, media sosial, medsos, bahkan saudara media elektronik, media cetak, itu mulai mempublikasikan tentang seorang, ya karena dia seorang public figure atau orang yang dikenal. Maka menyatakan begini saudara, 12 tahun, selama 12 tahun dia memiliki kepercayaan kepada Yesus. Tapi hari ini, saat ini, maka dia sudah meninggalkan kepercayaannya kepada Yesus. Dan dia mulai mempercayai satu kepercayaan di luar iman kepada Yesus. Mungkin saudara tahu siapa itu. Saudara tahu 12 tahun yang lalu, saudara, seorang anak muda ini saudara, dia mengikuti satu ajang saudara perlombaan. Dan namanya lumayan dikenal, namanya saudara lumayan booming pada waktu itu. Kalau zaman sekarang istilah TikTok, FYP, kalau istilah anak muda. Dan apa yang terjadi saudara? Di mana-mana dia menyaksikan Yesus. Diundang KKR untuk dia bersaksi, dia punya suara yang cukup bagus. Dia mulai bersaksi pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika dia tadinya bukan punya iman kepada Yesus. Dan
Setelah itu dia mengalami Tuhan Yesus. Dia berjalan bersama Tuhan Yesus. Ada tekanan dari sana, tekanan dari sini. Tapi dia bilang, tetap Yesus menguatkan aku. Yesus memberkati hidupku. Dan kemana-mana dia bicara tentang Yesus. Kemana-mana dia bicara soal tentang kasih Kristus, kasih karunia Tuhan Yesus. Kemana-mana dia bicara, aku ada karena Kristus. Aku bisa melewati masa-masa sulit hidupku, masa-masa tekanan hidupku karena Kristus. Tetapi saudara, 12 tahun kemudian, apa yang terjadi? Dia meninggalkan apa yang selama 12 tahun dia saksikan tentang Kristus. So dia meninggalkan iman dia kepada Yesus secara resmi. Saudara, dia meninggalkan saudara perjalanan iman dia selama 12 tahun. Dia tinggalkan begitu saja. Dia keluar dari jalur itu dan dia berpindah kepada jalur yang baru di luar Kristus. Pertanyaannya kenapa? Sudah tahu? Karena dia nggak tahu hal-hal yang besar. Hal-hal yang dia tidak pahami, yaitu kita nggak ketahui yang ada di depannya. Sudah seringkali kita akan berhadapan dengan satu keadaan mungkin seperti yang Yeremia alami. Mungkin kita akan berhadapan dengan satu keadaan yang membuat kita gerah, yang membuat kita lemah, yang membuat kita saudara punya alasan, saudara, untuk saudara takut, untuk saudara kecewa dengan hidup. Mungkin kita berhadapan atau berada nanti satu titik yang kita secara manusia punya alasan untuk mungkin menuntut mana. Saudara tahu itu hal yang penting kita harus tahu bahwa kenapa berseru itu penting. Karena Tuhan akan beritahukan kepada kita hal yang kita gak pahami. Ketika Ayub mengalami kehilangan segala sesuatunya. Ayub pasal 1 mencatat. Ayub menyadari bahwa apa saudara? Dia ini bahan dasarnya adalah debu. Dia tahu, maka dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kenapa saudara? Karena dia tahu tentang hal yang besar. Karena dia tahu saudara, tentang definisi rancangan Tuhan yang terbaik. Masa depan yang indah. Dia tahu saudara rencana-rencana Tuhan lebih baik daripada keadaan buruk hari ini. Kenapa Paulus kehidupannya saudara adalah satu kehidupan yang terus dia berjalan. Semakin diproses, semakin saudara dia mengalami tekanan. Semakin saudara dia mengalami goncangan yang semakin hari intensitas, kualitas tekanannya semakin berat. Tapi kenapa Paulus gak tinggalkan Tuhan? Karena dia tahu definisi tentang rencana rancangan Tuhan. Makanya dalam Roma pasal 8 ayat 18 kalau saya nggak salah. Coba Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18. Nah iya. Saudara Paulus bilang apa dalam Roma 8 ayat 18? Baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan. Saudara tahu? Paulus tahu rahasia-rahasia besar dalam Kristus. Paulus mengerti, memahami namanya rencana rancangan Tuhan itu terbaik. Kalau hari ini aku ada dalam keadaan penderitaan. Kalau di zaman ini kita mengalami penderitaan, Paulus tahu. Seperti Ayub, bahwa apa? Ayub pasal 42. Ayub bilang begini, pasal 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan gak ada rencanamu yang gagal. Kalau konteks tadi Paulus bilang apa saudara? Penderitaan zaman ini enggak akan saudara apa? Melebihi kemuliaan nanti. Artinya Paulus dan Ayub tahu hal yang terbaik yang ada di depan. Kalau hari ini masa sulit, mereka tahu bahwa di depan itu adalah hal yang terbaik. Saudara, kenapa seorang ketika dia melamar mau menjadi saudara bintara atau akademi kepolisian atau akademi militer. Saudara kenapa ketika dia berencana pendaftarannya 4 bulan lagi maka dia akan lari, dia akan jogging, dia akan renang, dia akan latihan fisik. Saudara kenapa? Karena dia tahu saudara pada waktu dia lari jam 3 sore enak gak? Saya ini suka lari saudara, saya suka jogging, saya suka olahraga. Nah saudara ini ada Pak Koko tanya, waktu mau masuk itu saudara enak gak kita lari jam 3 pagi? Enak gak kita berenang? Enggak. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita punya tujuan. Nah setelah kita sudah mengikuti, sudah seleksi.
Saudara disuruh apapun sama instruktur kita akan lakukan. Betul? Setelah kita diterima, maka kita harus masuk pendidikan. Kalau Bintara mungkin 6 bulan begitu. Tanya Pak Koko, tanya angkatan di sini. Bagaimana saudara ketika ada di barak? Bagaimana sebuah proses saudara? Kenapa saudara dimarahin, diteriakin untuk melatih mental? Kenapa diam? Karena dia tahu ini baik bekal. Untuk apa? Karena ketika dia sudah sah menjadi anggota, saudara mau bribda, mau bribtu, saudara kali akpol, mau dia langsung saudara di ibdah, dia tahu saudara bahwa latihan itu bukan arena sesungguhnya, tapi itu penting. Arena sesungguhnya ketika dia ada dikeluar daripada saudara barak itu, ketika dia sudah mulai dinasnya sesungguhnya. Waktu kita diproses nggak enak, waktu kita dibentuk nggak enak, tapi sudah terbentuk. Ketika kita sudah terbentuk, kita sudah siap menikmati, menjadi wadah, menikmati segala sesuatu yang akan membuat kita semakin hari semakin diangkat, semakin hari akan menggenapi janji Tuhan, menjadi kepala bukan ekor, naik nggak pernah turun. Saudara harus pembentukan. Orang yang berseru kepada Tuhan adalah orang yang menyadari bahwa relationship, hubungan dengan Tuhan itu yang terbaik. Saudara tahu kenapa Yesus harus datang ke dunia menjadi manusia? Satu hal yang pasti, yang terpenting adalah dia Allah mengambil wujud manusia. Dalam wujud manusia mengambil rupa sebagai hamba. Pertama, memang sebuah karya menyelamatkan, penebusan. Karena manusia yang berdosa harus manusia yang menebus dosanya. Tapi semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga Yesus harus menjadi manusia. Tapi yang kedua, kenapa Yesus harus menjadi manusia? Supaya terbuka yang namanya relationship. Sebuah hubungan. Sebuah kedekatan, relationship yang di dalamnya ada fellowship dengan Tuhan secara langsung dan secara nyata. Saudara, ini adalah hal yang sangat-sangat penting. Nah, saya akan masuk kepada inti yang saya sampaikan ini. Kalau berseru itu melekat, harus melekat dan punya kualitas yang terbaik. Karena akan dijawab, diberitahukan hal yang besar, diberitahukan hal yang kita nggak pahami, yaitu kita nggak ketahui. Saya akan garis bawahi terus. Pertanyaannya, kalau begitu kualitas seruan itu ada terletak di mana ketika kita berseru? Artinya begini, saat kita berseru kita harus dalam posisi apa di pandangan Tuhan? Mazmur 145 ayat yang ke-18. Mazmur 145 ayatnya yang ke-18. Kalau saudara membaca pasal 145, saudara, ini saudara berbicara tentang Daud mulai menyatakan puji-pujiannya kepada Tuhan. Daud mulai menyatakan kasih. Dan Daud mulai menyatakan saudara perjalanan hidupnya dengan Tuhan. Dan Daud mulai melihat standar-standar Tuhan. Daud mulai menyatakan saudara bagaimana cara Tuhan bekerja. Bagaimana manifestasinya Tuhan. Bagaimana Tuhan saudara melakukan. Bagaimana cara Tuhan melakukan. Bagaimana karakteristik Tuhan bekerja. Saudara tahu? Di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-18. Maka Daud bicara tentang satu hal yang esensial. Apa itu? Mari kita baca sama-sama ayat 18, 2, 3. Tuhan pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam Alkitab bilang ternyata orang yang berseru kepada Tuhan harus saudara orang yang punya standar atau punya kehidupan apa saudara? Setia. Harus ada kesetiaan, artinya begini. Baik dalam keadaan baik dalam pandangan manusia. Baik kita sedang memiliki semuanya. Baik kita sedang memakai pakaian pesta mungkin sebagai keadaan. Baik kita dalam musim panen sebagai keadaan. Baik kita dalam musim saudara yang sedang menikmati hasil. Maka kita saudara harus tetap berseru. Ataupun sebaliknya kita ada di musim kering saat ini. Kita mungkin ada seperti suasana padang gurun rumah tangga, keluarga, finansial, usaha, pekerjaan. Saudara, ataupun kita ada di masa-masa dalam tanda petik kekurangan. Ada kebutuhan-kebutuhan yang urgent, ada sebuah pergumulan yang berat. Maka berseru harus melekat, yang namanya melekat terbawah. Saudara,
Kalau sapu tangan ini atau kalau handphone saya taruh di sini, saudara. Maka ketika saya berjalan ke sini, handphone saya nggak mengikuti saya. Kenapa? Dia nggak melekat. Kalau handphone ini saudara saya taruh di kantong saya, maka saya mau kemana pun, handphone ini ada bersama dengan saya. Itu yang namanya melekat. Itu yang namanya terikat. Nah, berseru ini harus melekat dalam kehidupan setiap kita, saudara. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya tadi, saudara. Tapi pada waktu kita berseru kepada Tuhan, kita harus dalam posisi seperti apa, saudara? Setia. Segala musim, segala situasi. Nah, kenapa, saudara? Kita harus berseru dalam kesetiaan. Apa artinya berseru dalam kesetiaan? Saudara, begini. Ketika kita berseru, maksud dalam kesetiaan sini, kita berseru, saudara. Pada waktu kita berseru, kita harus tetap ada dalam pengharapan yang benar dalam Tuhan. Jadi waktu kita berseru, posisi kita sedang berharap dalam pengharapan yang benar. Yaitu kita sedang berharap kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, pada waktu kita berseru, kita saudara harus tetap melakukan kebenaran. Sekalipun berharap dan melakukan kebenaran, saat itu pahit. Saat itu dalam pandangan manusia nggak menguntungkan. Saat itu dalam pandangan manusia ketika kita melakukan kebenaran. Ketika kita berharap mungkin sudah ada proses. Mungkin akan ada tekanan. Mungkin akan ada goncangan. Tapi karena sudah tahu itu kebenaran. Sudah tetap melakukan itu. Dalam posisi itu kita berseru. Maka dengar baik. Di saat itulah saudara, Tuhan menjawab kita. Tuhan memberitahukan hal yang besar. Tuhan memberitahukan hal yang kita nggak pahami. Dan Tuhan akan berikan tahu kita hal kita ketahui. Saudara tahu apa definisi kekhawatiran? Kekhawatiran adalah ketakutan kepada hal yang belum terjadi. Kenapa kita khawatir kepada hal yang belum terjadi? Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Karena kita nggak tahu apa hasilnya. Karena kita nggak tahu, saudara, apa yang saudara akan kita alami di depan. Contoh, aduh sini sudah sakit-sakit, sudah tegang. Kita kan sering mendefinisikan apa? Kolesterol. Waduh, ini darah tinggi mungkin. Waduh, mungkin jantung. Betul? Terus saya ditelepon berapa kali, oh saya kayaknya jantung saya berdetak terus. Tuk-tak tuh ya, kalau nggak berdetak saudara, innalillahi. Terus saudara, akhirnya saya berkata begini, oh saya mungkin sakit ginjal, sakit-sakit ini. Sudah hidup dalam ketakutan. Dan seorang pengusaha, dan saya kata, pergi ajalah ke salah satu klinik, lab, dan ke sana. Koko itu periksa darah. Nah kebetulan saya ada temanin orang 2 bulan lalu sama dengan Koko. Dia mau periksa ginjalnya apa bahasanya. Saya bilang tapi lebih bagus ke dokter dulu. Nanti dokter yang kasih rekomendasi. Saudara tahu, tiap 3 jam dia telepon saya, doakan saya pendeta. Kayaknya sudah kolesterol, kayaknya parah. Saudara 1 jam kemudian dia bilang kayaknya asam lambung saya tinggi sekali. Saudara 2 jam kemudian dia bilang hampir 1 malam saudara. Dia bilang waduh kayaknya ini jantung karena saya udah kena jantung. Setelah itu dia bilang ginjal. Ketakutan demi ketakutan yang membuat dia gak bisa tidur. Besoknya saudara dia pergi ke dokter kasih rekomendasi ke lab. Dan dia periksa semua apa yang dia takutkan. Saudara tahu ketika saudara dia periksa 6 jam kemudian atau 7 jam kemudian. Berarti dia pagi sorenya atau hampir malam dia telepon saya. Pastor, Boksu, iya kenapa? Puji Tuhan, saya nggak ada apa-apa. Ternyata saya itu cuman salah makan lah, kata dokter, kata ini salah makan. Baru di saudara, tiap ngomong dia sudah senang. Mulai bilang, kapan kita bisa ketemu Boksu? Kita makan yuk, ada makanan baru saudara. Tadinya sebelum dia tahu hasil dari lab, sebelum dia periksa lab, dia udah takut. Ada jantung lah, kolesterol lah, darah tinggi lah, saudara, ginjal lah. Sehingga dia udah khawatir, mau makan pun takut saudara. Tapi ketika dia tahu hasil, apa yang terjadi? Hilanglah ketakutan. Itu fungsi berseru. Supaya melenyapkan ketakutan dalam kehidupan kita. Tapi Pak belum terjadi ke depan. Tuhan memberitahukan, apapun yang terjadi, aku Allah Immanuel ada di sana. Maka apapun sesulit apapun, bukankah Tuhan yang lebih kuat? Bukankah Tuhan pengendali keadaan? Bukankah Tuhan pengendali waktu? Bukankah Tuhan penentu keadaan dan waktu? Saudara, lewat berseru, maka kita akan. Makanya orang yang rajin berdoa dengan sungguh-sungguh ya.
bukan rutinitas, percayalah hidupnya akan terus bersyukur. Sekalipun keadaan sulit. Kenapa? Dia diberitahu dalam syukurnya itu akan mengandung kuasa mengubahkan keadaan. Saudara, waktu kita berseru harus apa saudara? Dalam kesetiaan, yaitu waktu berseru tetap dalam pengharapan yang benar, tetap lakukan kebenaran sekalipun pahit. Saya akan tutup di sini. Saudara, kenapa harus tetap dalam kesetiaan? Yaitu tetap dalam pengharapan dan dalam kebenaran. Karena banyak orang begini, saudara. Dia membangun sikap hati yang benar. Dia membangun attitude yang benar. Dia membangun perjalanan yang benar. Dia menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga hidupnya benar. Pada waktu dia sedang menuju sesuatu saudara pergumulan. Pada waktu dia sedang berjalan meraih saudara apa yang dia impikan. Pada waktu saudara dia ada dalam sebuah proses untuk saudara menghadapi sesuatu yang dia idam-idamkan. Contoh, coba lihat saudara. Orang, Pak doakan saya. Ini banyak sekali saudara. Hampir 2 bulan terakhir ini banyak anak-anak muda. Pak doakan Pak. Kenapa mau ikut ujian apa SM apa? Untuk jenjang selanjutnya. SMPTN, betul saudara. Doakan. Saudara tahu menara doa ikut, doa puasa ikut. Saudara Pak kalau ada pelayanan di mana ajak saya Pak. Kenapa? Saya mau dekat dengan Tuhan. Ada orang saudara berdoa, Pak saya mau ikut tes PNS yang pertama. Pak doakan, pertama bagus. Pak saringan kedua, bagus. Doa terus saudara, bergumul karena dalam pergumulan doa terus. Baik gak? Baik. Kan harus berseru di keadaan itu. Doa Pak, kenapa? Lagi mengajukan pinjaman untuk buka usaha, doakan Pak. Ada masalahnya ini supaya Tuhan bukakan jalan. Baik, harus gak? Harus. Berseru kan? Banyak orang menjaga attitude-nya dengan baik, dengan benar. Untuk mencapai sesuatu. Untuk meraih sesuatu. Baik gak? Benar gak itu? Baik dan benar. Tapi tahukah saudara? Banyak orang ketika dia sudah meraih sesuatu. Ketika dia sudah mencapai garis finish. Saudara pergumulan dia dan dia sudah menerima itu. Pada waktu saudara dia sudah ada di posisi yang dia doakan dan dia harapkan, yang dia gumulkan. Banyak orang saudara. Attitude yang baik dan benar tadi luntur saudara. Maka percayalah saudara. Apapun ketika itu luntur. Ketika kita tidak sama nilai, minimal sama nilai. Saudara kesetiaan kerohanian kita pada waktu kita mau mencapai dan sudah tercapai. Percayalah. Dalam kehidupan kita. Dalam pergumulan kehidupan kita. Percayalah satu hal. Bahwa satu waktu saudara. Kita akan ada di posisi yang sama dalam pergumulan. Walaupun pergumulannya berbeda. Tetapi intinya frame-nya pergumulan. Saudara banyak orang ketika sudah, oh Pak doakan. Saya mau buka usaha, saya mau kerja. Saya mau berkarir. Ketika dapat pekerjaan, dapat usaha, sebelum itu bersungguh-sungguh. Dia berkata walaupun dia sudah bekerja. Saya kalau bekerja saya sudah bernasar, sudah berjanji. Saya tetap tidak akan mengurangi nilai pelayanan. Saya nggak akan mengurangi nilai-nilai yang namanya waktu-waktu pelayanan. Ketika saya sudah berusaha, usahanya perputaran uangnya masih kecil. Tiba-tiba perputaran uangnya Tuhan berkati, multiplikasi terjadi, jadi besar. Mulai Pak minta maaf. Kalau doa, menara doa saya belum bisa ikut. Tapi kalau FA bisa Pak. Kenapa? Karena usaha saya gak bisa ditinggal. Oke. Dilipat gandakan lagi, dimultiplikasikan lagi. Perputaran uangnya, saya pakai kata uang ya. Karena kan dunia usaha. Saya bicara relevansi. Saudara perputaran lebih besar. Waktu lebih banyak. Pak Pendeta minta maaf. Di FA pun saya sebulan sekali aja. Diberkati masih lebih lagi Pak. Saya gak usah melayani dulu 2 kali atau 3 kali. 1 kali dulu. Kenapa? Karena selesai pelayanan. Oke, di jadwal ibadah kedua. Pak bisa gak dipindah ibadah ke sore saya Pak? Akan pindah-pindah jadwal. Kenapa? Pagi saya harus begini. Oke, minggu depan dikasih pagi. Pak minta maaf saya sore aja. Kenapa? Karena pagi saya harus begini. Lama-kelamaan Pak, saya gak usah melayani dulu. Kenapa? Tuhan sudah berkati saya sebagaimana doa kita bersama. Kan Tuhan gak perlu duit. Tapi pekerjaan Tuhan lewat ibadah sudah perlu uang. Sewa gedung perlu uang Pak. Betul memang. Bayar listrik perlu uang. Betul.
Memperlengkapi segala sesuatu perlu uang, betul. Jadi Pak, saya sekarang Tuhan sudah taruh pelayanan yang baru. Apa itu? Menjadi wadah untuk diberkati. Jadi sekarang saya melayani Pak, menjadi donatur saja untuk gereja. Kan sama-sama melayani. Seringkali bukankah ini realita yang terjadi? Padahal kita lupa kenapa harus kesetiaan. Ingat baik, oke, hari ini kita mencapai apa yang kita harapkan. Tapi ingat, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan akan ada pergumulan kita untuk satu pencapaian yang baru. Untuk satu persoalan yang baru. Untuk satu proses yang baru. Dari mana kita tahu? Matius 6 ayat 33. Alkitab mencatat apa saudara? Matius 6 ayat 34, sorry. Matius 6 34 ayat yang terakhir. Matius 6 34, Alkitab bilang apa? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Perhatikan kata-kata selanjutnya. Kesusahan sehari cukuplah. Kenapa? Karena besok punya kesusahan sendiri. Artinya apa? Ingat, hari ini pergumulan kita bisa selesai. Tapi besok pasti kita akan ada pergumulan lagi. Pergumulan yang beda mungkin. Pergumulan yang punya kualitas yang lebih beda. Sebuah tantangan yang lebih beda lagi. Dengan nilai yang berbeda. Dengan keadaan yang berbeda. Dengan season yang berbeda. Dengan suatu musim yang berbeda. Kalau saudara baca di Alkitab. Satu waktu ada cerita ada 10 orang kusta. Yang diasingkan jauh dari kota. Kenapa? Mereka diasingkan. Mereka gak bisa sentuhan dengan keluarga. Sekangen-kangennya mereka. Kalau dia seorang suami, dia gak bisa bersentuhan dengan istri, dengan anak-anak. Kalau dia sebagai orang tua. Kalau dia anak-anak, dia gak bisa merasakan kasih secara langsung, touching saudara. Dari orang tuanya saudara. Dari sahabatnya. Karena orang yang namanya sudah penyakit kusta, maka dia dianggap saudara sudah terkutuk. Sudah aib. Maka mereka itu disingkirkan. Bahkan memberikan makan mereka pun saudara. Itu harus jaraknya jauh. Tidak manusiawi. Itu karena adat istiadat hukum yang dibuat manusia kepada orang kusta. Satu waktu ketika Tuhan saudara tiba-tiba melintasi daerah. Di mana 10 orang kusta ini ada. Maka mereka mulai berteriak kepada Tuhan. Tuhan kasihani kami. Artinya apa? Mereka meminta kesembuhan. Dan Alkitab mencatat Tuhan Yesus datang. Dan Tuhan Yesus saudara menyatakan sesuatu. Bukti Tuhan meresponi seruan mereka. Tuhan bilang apa saudara? Oke, saat ini yang kamu lakukan. Tunjukkan dirimu kepada imam. Saudara, itu hal yang mustahil gak? Sangat mustahil. Karena Yesus tahu kalau mereka datang ke kota, saudara, mereka akan dirajam dengan batu. Karena mereka saudara menyebarkan virus-virus yang dianggap mereka ini saudara orang yang terkutuk. Ini aib. Makanya mereka disingkirkan. Saudara bayangkan apa yang terjadi? Karena iman mereka lewat seruan mereka, mereka berjalan. Yesus tahu kalau mereka semua pergi dengan iman, pasti semuanya akan sembuh. Sebelum sampai di kota, sebelum sampai kepada imam. Dan betul apa yang terjadi? Masih di tengah perjalanan Alkitab catat apa? Maka mereka sembuh. Tapi dari 10 orang yang sembuh, Alkitab mencatat berapa orang yang balik? Hanya 1, betul? Dan Tuhan berkata mana yang 9 orang? Yang 1 bilang apa saudara? Saya gak tahu yang 9 itu ada di mana. Saudara tahu? Dari 100% hanya 10% yang mengingat Tuhan. Yang mengingat pertolongan Tuhan. Mereka lupa hari ini kustamu sembuh. Tapi besok, minggu depan, bulan depan engkau akan ada pergumulan yang baru. Karena selama kita masih ada di muka bumi. Selama kita ada di bawah kolong langit. Pengkhotbah pasal yang ketiga mencatat. Tidak akan pernah berhenti. Alkitab mencatat apa saudara? Satu siklus kehidupan yang berganti. Saat ini kita pakai pakaian pesta. Satu waktu kita akan pakai pakaian duka. Hari ini saudara kita saudara ada di dalam masa panen menuai. Tapi satu waktu setelah kita akan ada masa di mana kita harus menanam. Satu waktu setelah mungkin kita ada di masa melemparkan batu. Pengkhotbah 3 mencatat. Tapi ada waktunya kita untuk mengumpulkan batu. Saudara hari ini kita tertawa dan bersyukur karena ada sebuah kelahiran di keluarga kita.
Ada yang baru, ada yang datang, ada yang bertambah. Tapi satu waktu kita akan menangis karena ada yang berkurang, karena ada yang pergi untuk selama-lamanya. Itu siklus kehidupan. Makanya kenapa kita harus berseru dalam kesetiaan? Karena Tuhan selalu ada dan menjawab di setiap musim kehidupan kita. Amin. Hari ini kalau kita kurang setia, ambil komitmen. Kenapa saudara? Karena satu hal, bahwa Tuhan setia dalam hidup kita. Tuhan selalu menolong kita dalam setiap musim kehidupan kita. Musim akan selalu sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa keizin-Mu. Tuhan selalu tolong aku, ya Tuhan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Ya Tuhan, Kau selalu tolong aku. Menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu tolong aku. Oh, yang kami tahu Tuhan, Kau memberkati kami Tuhan. Amin. Dan peliharaku seumur hidupku. Kenapa kita harus berseru dalam kesetiaan? Karena musim akan terus berganti, tapi kasih Tuhan abadi. Abadi itu artinya tetap di setiap musim. Kenapa kita harus berseru dalam kesetiaan? Artinya berseru itu harus melekat dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tidak pernah tidak menolong kita. Bahkan Alkitab mencatat, surah Matius mencatat, satu rambut aja jatuh tanpa seizin Tuhan gak mungkin terjadi. Apa keadaan kita hari ini? Apa pergumulan kita hari ini? Kalau itu disebabkan karena kesalahan, karena dosa, sederhana. Allah setia dan adil, 1 Yohanes 1 ayat 9. Akui, maka Tuhan akan mengampuni kita. Tapi kalau kita sedang mengalami proses, bukan karena kesalahan, bukan karena dosa, berarti Tuhan sedang memproses kita. Ingat, Allah kita di dalam nama Yesus tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kalau Tuhan mengizinkan proses atau masalah, berarti Tuhan sedang bekerja memperbesar wadah dalam hidup kita. Karena Tuhan selalu memberkati di wadah. Kenapa harus setia? Karena orang yang bertahan dalam pengharapan, bertahan dalam kebenaran. Setiap hari dia melakukan pengharapan yang benar. Setiap hari dia melakukan kebenaran. Maka dia sedang memperbesar size, memperbesar ukuran wadah untuk Tuhan memberkati. Hari ini saudara,
Apapun keadaan kita, jangan berhenti berseru dalam kesetiaan. Kalau hari ini seakan-akan Tuhan belum jawab, ingat, Tuhan tidak pernah terlambat kok. Semuanya akan indah bukan pada waktunya kita, tapi indah pada waktunya Tuhan. Kalau waktu menurut kita yang tetapkan itu lewat, dengar, berarti waktu itu belum baik buat Tuhan, belum tepat buat Tuhan. Bertahan dalam pengharapan, bertahan dalam kebenaran akan membuat kehidupan kita semakin hari semakin kuat. Sais wadah untuk menampung berkat Tuhan semakin besar. Sebab itu saudara, hari ini tetap setia. Orang yang setia adalah orang yang tetap percaya. Apa yang dia percayai? Bahwa ini Tuhan selalu menolong. Orang yang setia akan percaya hal ini saudara. Selalu menjaga. Orang yang setia akan percaya hal ini. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa. Orang yang setia akan menyatakan imannya seperti ini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Orang yang setia percaya akan hal ini. Dia mengenyangkanku dan meliharaku. Orang yang setia akan terus berkata, Tuhan selalu tolong aku. Firman-Mu yang menyegarkan jiwa kami, yang menyegarkan roh kami sore malam hari. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyamakan isi hati-Mu, berkati berlimpah-limpah, doakan berkati setiap kami yang mendengarkan, mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kita diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, dan sambil kita memberikan persembahan kita yang kedua, kita menyaksikan Warta Sepekan GBI Alam Hotel. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, berikut kami sampaikan Warta Sepekan GBI Alam Hotel. Ibadah Raya GBI Alam Hotel setiap hari Minggu, sesi pertama pukul 9 WIB, sesi kedua pukul 10.30 WIB, dan sesi ketiga pukul 18 WIB. Yang dilakukan secara onsite dan online melalui akun Facebook GBI Alam Hotel. Kegiatan ibadah menara doa dilakukan setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 17 WIB sampai dengan 19 WIB, bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Kami mengajak Bapak Ibu anak muda untuk mengikuti ibadah doa malam setiap hari Selasa pukul 20 WIB, bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Mari bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan di ibadah Night of Worship setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB yang dilakukan secara online melalui akun Facebook GBI Alam Hotel. Kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu anak muda yang rindu melayani di bagian
musik dan multimedia dapat bergabung pada hari Kamis pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Kegiatan ibadah Kids for Jesus dilakukan setiap hari Jumat pukul 17 WIB bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Kegiatan Family Altar GBI Alam Hotel dilakukan setiap hari Jumat pukul 19.30 WIB di wilayah FA masing-masing. Info lebih lanjut dapat menghubungi diaken atau diakones setelah ibadah selesai. Kami mengajak anak-anak muda untuk dapat mengikuti ibadah GC dan Youth setiap hari Sabtu pukul 18.30 WIB yang bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Bagi Bapak Ibu yang rindu mendapatkan layanan jemaat seperti formulir jemaat, penyerahan anak, layanan doa, dan baptis selam, dapat menghubungi diaken atau diakones setelah ibadah selesai dan dapat juga melalui call center gereja di nomor 0853 5869 0042. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan seperti ucapan syukur, perpuluhan, dan lainnya, dapat menyampaikannya melalui nomor rekening gereja dan scan barcode yang tertera di layar. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan pembangunan gereja, tes pengumuman tambahan Bapak Ibu Saudara, seluruh pengerja jangan lupa pertemuan seluruh pengerja besok di kantor sekretariat pukul 19 WIB. Seluruh pengerja wajib hadir. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara, untuk 3 minggu ke depan kita masih ada ibadah di tempat ini. Oleh karena ruang Narwastu Ballroom lantai 3 itu sedang renovasi. Jadi lebih kurang 3 minggu ke depan kita masih beribadah di sini. Saya percaya tempat tidak akan mengurangi hadirat Tuhan untuk dinyatakan bagi setiap kita. Amin. Tidak mengurangi juga sukacita kita untuk terus beribadah kepada Tuhan. Amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Di sepanjang hari ini Tuhan memberkati kami. Tuhan melimpahi kami dengan segala sesuatu yang terbaik ya Tuhan. Kalau sepanjang hari ini Tuhan kami boleh beribadah, kiranya nama Tuhan semakin dipermuliakan lewat gerejamu, lewat kehidupan setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuhan berkat-Mu atas setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu terus menguatkan kami. Kami berseru dalam kesetiaan, dan kesetiaan biarlah menjadi bagian dari setiap kami Tuhan. Dan itu menjadi gaya hidup daripada setiap umat-Mu di tempat ini. Berkati hamba-Mu Pak Peggy yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati dengan pengurapan yang baru, hikmat kekuatan bertambah-tambah bagi hamba-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh pelayanan, berkati seluruh aktivitas, berkati keluarga, istri dan anak, bahkan segala sesuatu yang dikerjakan oleh tangan hamba-Mu. Biarlah Tuhan memberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk seluruh persembahan sudah dikumpulkan saat sore malam hari ini. Tuhan berkati persembahan sudah dikumpulkan. Berkati dengan lipat kali ganda ya Tuhan. Berkati tangan-tangan sudah memberi. Berkati lipat kali ganda Tuhan. Berkati rumah tangga demi rumah tangga. Berkati pekerjaan, usaha, aktivitas. Bahkan studi daripada setiap umat-Mu. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian di sepanjang hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan mengembalikan kekuatan pengurapan bagi seluruh hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Dan di minggu depan Tuhan kami serahkan seluruh rangkaian kegiatan kami. Setiap ibadah demi ibadah kami. Bahkan ibadah di minggu yang akan datang Tuhan kami percaya hadirat Tuhan, lawatan Tuhan semakin nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dari tempat ini kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagimu Yerusalem. Salam bagimu Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Diberkati tembok-Mu, diberkati puri-Mu. Sejahtera dan sentosalah engkau umat pilihan Allah. Terima kasih Bapa. Dan jikalau sebentar Tuhan setiap kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sebelum kami pulang ulurkan tangan-Mu. Berkati setiap umat-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah
Bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kiranya menyertai, memberkati kehidupanmu. Mulai hari ini hingga martabakan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan. Amin. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.